Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuan Erlin dengan NIM 21075125 pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi terkait dengan administrasi sarana dan prasarana. Sebelum kita membahas apa itu administrasi sarana dan prasarana pendidikan, marilah kita cari atau cermati apa makna sarana dan prasarana itu sendiri. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembangunan sarana dan prasarana industri, yaitu terdapat pada pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan sarana, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, yang mana alat ini menjadi kunci utama dalam terlaksananya pendidikan. Adapun pengertian prasarana yaitu adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang atau sebagai alat bantu dalam terselenggaranya suatu kegiatan pendidikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita artikan bahwa manajemen atau administrasi sarana dan prasarana pendidikan yaitu merupakan segala kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana agar berdampak positif dan efektif serta efisien dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pendidikan itu sendiri dapat dicapai. Dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan terbagi menjadi 4 kelompok utama yang menjadi bidang pengelolaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Adapun 4 bidang tersebut yaitu terdiri dari lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabotan atau furniture. Yang pertama yaitu lahan. Yang dimaksud dengan lahan di sini yaitu lokasi yang menjadi tempat berdirinya suatu lembaga pendidikan, contohnya sekolah atau perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu bangunan atau building, yaitu semua bangunan atau struktur yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kegiatan pendidikan dalam kelancaran proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu perlengkapan. Perlengkapan itu sendiri terdiri dari benda yang selalu dipakai dalam proses belajar mengajar. Contohnya yaitu perlengkapan olahraga, listrik, air, alat komunikasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu perabotan atau furniture, yaitu benda yang digunakan sebagai penunjang dari proses pendidikan itu sendiri. Contohnya yaitu kursi, meja, papan tulis, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dasar dalam kegiatan administrasi sarana dan prasarana. Prinsip yang pertama yaitu menggambarkan nilai harapan dan citra masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Kedua, yaitu perencanaan administrasi sarana dan prasarana merupakan kegiatan bersama dengan mempertimbangkan suatu ahli yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana persatuan lembaga pendidikan. Tiga, yaitu administrasi sarana dan prasarana pendidikan disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Dan yang keempat, yaitu disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan pendidik atau tenaga kependidikan, serta adanya penanggung jawab yang handal dan dapat dipercaya untuk mengelola hal tersebut. Proses administrasi sarana dan prasarana meliputi 8 poin penting. Adapun 8 poin ini yaitu mulai dari perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendataan, penggunaan, pemeliharaan, dan yang terakhir yaitu penghapusan. Baiklah, di sini kita akan membahas poin pertama yaitu perencanaan. Prinsip utama yaitu perencanaan dapat dirumuskan bahan atau barang yang diinginkan ini dibutuhkan untuk 1 tahun pembelajaran yang memiliki prinsip komprehensif, objektif,
perencanaan ini memiliki prinsip komprehensif, objektif, fleksibel, dan interdisiplin. Semua kebutuhan tersebut dianalisis, maka dilanjutkan dengan proses pengadaan. 2. Yaitu pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Pengadaan ini bisa dilakukan dengan cara pembelian, penyewaan, permintaan, dan lain sebagainya yang diatur sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga yaitu inventarisasi. Inventarisasi yaitu barang yang diadakan masuk dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara, sehingga data mengenai barang tersebut mudah ditemukan. Dalam proses inventarisasi, barang yang sudah diadakan akan diberikan kode tertentu sehingga dapat dikenali oleh pengurus yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut. Adapun orang yang bertugas untuk mencatat barang ini disebut inventarisator. 4. Yaitu penyimpanan. Barang yang sudah dicatat kemudian disimpan pada satu tempat yang disediakan secara khusus. Barang yang sudah dicatat kemudian disimpan pada gudang misalnya yang berlaku terkait dengan sifat atau jenis barang yang disimpan. Yang kelima yaitu penataan. Barang yang sudah ada di gudang kemudian ditata agar menjamin kualitas barang agar tidak mudah rusak dan menimbulkan penurunan nilai, sehingga dapat mengurangi kualitas proses kegiatan pembelajaran. Yang keenam yaitu penggunaan atau pemanfaatan. Hal ini dilakukan sesuai dengan prodi atau jurusan yang membutuhkan alat tersebut, sehingga dapat memperlancar proses pembelajaran. Penggunaan yaitu harus mengikuti penyusunan jadwal, pembagian tugas yang jelas dalam rangka memperpanjang pemanfaatan dari sarana dan prasarana yang sudah tersedia. 7. Yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan sarana dan prasarana dapat berupa pemeliharaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Proses pemeliharaan haruslah diperhatikan dengan baik karena dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka usia sarana dan prasarana tersebut akan bertahan lama sehingga pemanfaatannya dapat digunakan secara terus-menerus. Yang terakhir yaitu penghapusan. Penghapusan yaitu menghapus manfaat dari sarana dan prasarana yang diadakan. Yang kedelapan yaitu penghapusan, yaitu menghapus manfaat dari sarana yang sudah ada karena beberapa hal, baik itu sarana yang sudah rusak atau tidak bisa diperbaiki lagi, sehingga dinyatakan sarana tersebut tidak lagi menjadi urutan barang yang sudah disimpan. Penghapusan sarana dan prasarana tersebut dapat berupa beberapa alasan, yaitu kerusakan yang terlalu tinggi atau biaya pemeliharaan jauh lebih besar daripada pembeliannya. Demikian penjelasan saya terkait dengan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.